Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di perkuliahan pertemuan ke-9 observasi dan wawancara dengan materi pengantar wawancara. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah definisi dan kapan wawancara ini bisa menjadi metode pengumpul data yang sesuai. Yang pertama mengenai definisinya. Definisi wawancara ini adalah proses mengumpulkan data ya. Tentu teman-teman sudah paham soal ini, bahwa wawancara beserta juga dengan observasi adalah metode pengumpulan data yang keduanya sama-sama bisa diolah secara kuantitatif maupun kualitatif. Ya, definisi wawancara adalah sebuah proses untuk mengumpulkan informasi. Jadi berbeda dengan percakapan biasa. Percakapan biasa yang berjalan mengalir gitu ya. Kalau wawancara itu harus ditentukan dulu pertanyaannya apa agar bisa dijawab apa oleh si yang diwawancarai. Nah, jadi dalam wawancara itu harus ada dua komponen, yaitu ada yang mewawancarai dan ada yang diwawancara, dan juga ada tujuannya, informasi apa yang ingin diungkap. Karena tujuan wawancara di sini adalah penggalian data atau mencari informasi. Pertanyaan-pertanyaan juga ditujukan tidak hanya seperti pada percakapan biasa yang pertanyaan itu bisa jadi hanya sekedar basa-basi atau hal-hal yang tidak terstruktur. Kalau di wawancara semua harus terencana dan semua pertanyaan ini berfungsi sebagai stimulasi yang kita harap mendapat respon yang sesuai, yang kita harap direspon sesuai dengan apa yang ingin kita ketahui dari orang yang kita wawancara ya. Kemudian sebagai pengumpul data, wawancara itu paling tepat digunakan apabila yang pertama, subjek itu masih terlalu muda usianya. Misalnya anak-anak tidak mungkin diberi kuesioner untuk ditulis, untuk dia menuliskan apa saja. Misalnya siapa namamu, berapa tanggal lahirmu misalnya. Tidak mungkin dia menuliskan kan, maka anak-anak lebih tepat menggunakan metode wawancara. Maka pada subjek inilah wawancara tepat digunakan. Dalam subjek lansia juga demikian, lebih tepat mungkin digunakan wawancara atau observasi daripada diminta untuk menulis kuesioner. Juga pada subjek-subjek tertentu yang mengalami kesulitan dalam menulis gitu ya, misalnya buta huruf atau hambatan dalam menulis ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kekuatan atau keunggulan dari metode wawancara. Selain tadi bisa mengatasi subjek-subjek yang mengalami hambatan dalam menulis dan juga subjek yang terlalu muda atau terlalu tua secara usia, wawancara juga tepat digunakan untuk mengukur topik yang sifatnya pribadi, hal-hal yang mungkin akan tidak muncul ketika diobservasi dan juga mungkin tidak muncul ketika ditanya dalam bentuk wawancara atau skala sikap. Nah, wawancara ini menjadi metode yang tepat untuk bisa menggali secara mendalam persoalan seseorang. Kemudian persoalan atau informasi yang ingin kita ketahui secara mendalam ya. Kemudian wawancara juga sudah teruji sebagai metode yang terbaik untuk menilai hal-hal yang bersifat personal tadi. Kemudian tidak dibatasi umur dan tingkat pendidikan, pada siapapun kita bisa lakukan wawancara. Kemudian juga metode yang sifatnya melengkapi. Kadang-kadang datanya itu menjadi acuan atau menjadi tolak ukur untuk data-data yang lain. Dari wawancara lah yang kemudian kita tahu, oh masih kurang data dalam hal ini, harus kita ungkap observasi misalnya. Nah, wawancara inilah yang memberikan kriteria data yang lengkap dan juga menjadi tolak ukur untuk bisa menentukan pengambilan data ini mau lebih mendalam atau malah justru terlalu dalam gitu ya. Jadi ini menjadi acuan yang objektif. Kemudian wawancara juga bisa dilakukan bersama dengan observasi. Nah, ini salah satu praktisnya dan alasan mungkin kenapa perkuliahan observasi dan wawancara dijadikan satu, karena wawancara dan observasi sejatinya bisa saling melengkapi dan bisa dilakukan bersamaan. Ketika wawancara kita bisa sambil mengobservasi. Nah, setelah tadi kita membahas keunggulan wawancara, ada juga ini yang poin-poin kelemahan ya, poin-poin kelemahan wawancara. Yang pertama, tidak efisien dari segi waktu, tenaga, biaya. Jelas, karena wawancara harus kita setting waktunya. Bahkan mungkin di dalam kondisi seperti ini, ketika kita harus melakukan wawancara, kita juga tetap harus menyepakati waktunya untuk video call. Bahkan ketika tidak langsung ya, ketika langsung pun demikian, kita harus datang ke tempat responden untuk melakukan wawancara. Kemudian informasi itu juga tergantung atau bergantung pada
kondisi dan kesediaannya si responden gitu. Ketika dia kurang sehat, ketika dia kurang berkenan menceritakan sesuatu, bisa jadi hasil wawancara itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kadang proses wawancara itu mengalami gangguan. Di tengah-tengah bisa saja si pewawancaranya blank kita, atau si yang diwawancarai itu terlibat emosional gitu, sehingga terhenti atau tidak maksimal. Kemudian juga ada hambatan bahasa, terkadang ada kendala bahasa di mana ada makna-makna kalimat tertentu yang kita kurang paham sebagai pewawancara gitu ya. Dan juga ada yang kadang pendekatannya kurang efektif, karena seperti sahabat, justru wawancara ini kemudian berubah menjadi percakapan seperti biasa yang kemudian tidak sesuai dengan tujuan di awal. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai kode etik atau hal-hal etika yang perlu diperhatikan sebagai pewawancara. Yang pertama, itu harus ada pernyataan kesediaan atau disebut informed consent jelas. Meskipun pewawancara ini atau yang kita wawancara ini sudah kita kenal, tetap harus ada kesediaan, bersedia ditanya terkait hal apa. Jadi sudah jelas dijelaskan ya, sudah disebutkan di awal apa yang mau digali, data apa yang ingin diketahui. Kemudian juga ada perlindungan kerahasiaan, ditegaskan di awal bahwa wawancara ini dilakukan atas dasar kesediaan, kesukarelaan, dan tidak akan dibagikan datanya untuk tujuan apapun tanpa seizin dari subjek ya atau responden. Kemudian ada juga kejujuran laporan. Ketika wawancara dilakukan sebagai metode penelitian atau metode pengambilan data, harus dijelaskan bahwa nantinya laporan akan dibuat jujur, laporan akan dibuat sebaik mungkin dan juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh responden.